Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Naila Fadlitsani dari kelas 2F Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan. Pendidik adalah seorang yang berperan dalam proses dalam pendidikan, baik formal maupun non-formal, dengan tujuan membantu peserta didik mencapai tujuan belajar dan mengembangkan potensi mereka. Beberapa fungsi dari seorang pendidik yaitu mengajar, membimbing, menilai dan memberikan umpan yang baik, mengembangkan metode pembelajaran, serta mendorong pengembangan potensi pendidik. Peserta didik adalah individu yang mengikuti proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Nah, mereka juga dapat berupa siswa, mahasiswa, pelajar khusus atau pelatih, dan individu. Sebagian tujuan peserta didik yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kemampuan dan potensi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan karakter kepribadian. Peran peserta didik yaitu aktif dalam proses belajar, mengikuti instruksi dari seorang guru atau pendidik, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, serta berprestasi dalam kegiatan pendidikan. Peserta didik memiliki hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan pendidikan mereka. Metode pendidikan ini dibahas dalam surah Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Dalam ayat tersebut ada dua kata, yakni yang pertama, baligh itu adalah artinya sampaikanlah atau tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi metode pengajaran atau pendidikan yang pertama itu adalah tabligh atau baligh. Jadi cara tabligh itu adalah menggunakan metode dengan cara menyampaikan apa yang telah dipelajari oleh seorang yang akan mengajarkannya. Jadi seorang guru telah mempelajari apa yang ia akan sampaikan kepada para murid-muridnya. Seorang guru pula tidak boleh sembarang untuk memberitahu kepada seorang murid. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mengajarkan kepada murid-murid tanpa sanad yang jelas. Sebelum kita mengajarkan kepada murid-murid, maka kita harus belajar terlebih dahulu. Kita harus lebih mengetahuinya apa yang akan disampaikan dan dibahas hari ini atau akan dipelajarinya hari ini. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 48 disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, in alaika illal balagh. Nah, yang artinya itu kewajibanmu tidak lain hanya menyampaikan. Jadi kewajiban kita sebagai seorang pengajar atau pendidik itu bukan hanya lain untuk menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan cara kita menyampaikan apa yang telah kita dapat ilmu dari pondok pesantren, dari sekolah-sekolah lain, kita harus menyampaikan, jangan pelit ilmu, jangan kita pendem sendiri. Karena kembali lagi khairun nas anfa'uhum linnas, karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara kita menyampaikan apa yang kita punya, itu juga sebagian dari manfaat untuk orang lain. Metode tabligh ini sangat dipergunakan dan diaplikasikan pada zaman modern ini. Metode ini tidak hanya sekedar menerangkan atau menjelaskan, karena
mendidik lebih susah daripada mengajarkan. Seharusnya kita mampu menyampaikan amanat inti apa yang telah kita tadi sampaikan kepada seorang murid, sehingga bisa membawa murid untuk berubah lebih baik lagi dari apa yang telah kita sampaikan. Sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki sifat yang sabar karena peserta didik tidak mungkin memiliki kemampuan, keahlian yang sama, sehingga cara penerapan masing-masing peserta didik itu berbeda-beda. Bagi seorang pendidik, hendaklah bersikap sabar dan tawakal, karena dalam mendidik anak-anak didiknya dengan mencoba berbagai macam metode, belum tentu anak itu menerima atau memahami apa yang telah kita sampaikan kepada mereka. Metode pendidikan ini juga tidak hanya kita menyampaikan terus-menerus, tetapi kita bisa diselingi dengan ice breaking yang seru-seru, karena si murid-murid juga tidak akan bisa fokus terus-menerus jika kita terus-menerus menyampaikan materi apa yang kita akan bahas pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.